Maka keluarkan ayat-ayat takwa yang membimbing seluruh elemen tubuh kita ini, sehingga mata ketika melihat bertakwa, telinga ketika mendengar, mendengarnya menggunakan takwa, lisan ketika berbicara, pembicaraannya membawa unsur takwa, sampai ke ujung kaki. Nah, tunaikan dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Karena itu nanti ada takwa ritual, ada takwa sosial. Mendidik anak dengan baik itu bagian dari takwa. An-Nisa di ayat ke-9. Ya. Kita merencanakan program nih, kegiatan kita sampai diridhoi oleh Allah sampai pulang, itu bagian dari takwa. Di Al-Hasyr ayat yang ke-18 itu, ya. Nah, segala bagian unsur takwa ini jaga, pertahankan sebagai seorang muslim, jangan sampai wafat kecuali menjadi muslim yang baik. Pastikan dalam wafat itu kepada kita menjadi bagian dari muslim yang baik. Nah, muslim yang baik itu pokoknya ada 5. 1, menjaga syahadat dan kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Ya, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, itu tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga. Jangan sampai ketika meninggal tidak bertauhid. Nah, cara menjaganya bagaimana? Ada 2 nanti. 1 dengan ilmu, yang kedua dengan amal. Dari mana taunya dengan ilmu? Di Quran surah 47. Ya, surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka ketahuilah. Terjemahan begitu. Tapi kalau kita gunakan pendekatan ilmu saraf, fa'lam, maka bersegeralah engkau punya ilmu, punya pengetahuan. Annahu, untuk menetapkan dengan kuat pada jiwamu, mengikat jiwamu, la ilaha illallah, agar engkau punya keyakinan yang kuat bahwa tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan dan disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu mesti ada ilmunya. Nah, ilmu itu yang disebut dengan tauhid namanya, supaya imannya terikat di dalam jiwa. Jadi kalau ditawarin sembako tidak lepas ikatannya. Ya, nah, perempuan-perempuan belum nikah nih hati-hati, jangan sampai dengan kalimat-kalimat yang terasa terdengarnya indah, ya, hanya 2 kata aku mencintaimu gitu kan, nah, tiba-tiba lepas ikatan imannya, itu bahaya tuh. Nah, kalau diikat pakai ilmu, ilmunya bagus, ikatannya kuat, ikatan itulah yang disebut dengan akidah namanya, dari kata aqada, ya, sesuatu yang terikat dengan kuat. Nah, itu mesti pakai ilmu. Ngaji karena itu. Yang kedua, cara mengikatnya dengan amal. Amal itulah yang disebut dengan ibadah namanya. Nah, karena itu seringkali kita temukan kata iman itu sering diikat dengan amal soleh dalam Al-Quran. Kata iman pertama di Al-Quran itu di Al-Baqarah ayat 3. Setelah itu amal soleh. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Tuh. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang takwa itu, yang sejati itu orang yang mampu selalu meningkatkan imannya, dan dia jaga itu dengan menyempurnakan amal solehnya. 1, sholat. Karena itu di sholat selalu di charge syahadat kita. Dalam tahiyat kan kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Nah, itu ya, menjaganya lewat ilmu dengan amal. Kemudian yang kedua, ya, turunan setelah syahadat itu, jaga hubungan kita dengan Allah dengan cara mengikuti tuntunan Rasulullah SAW dan mencintainya. Ya, ini syarahnya penting nih. Menjaga hubungan kita dengan Allah dengan cara mengikuti Rasulullah SAW dan mencintainya. Perbanyak salawat pada Nabi, perbanyak salawat, ya. Nah, itu menumbuhkan cinta pada Rasulullah. Dengan kecintaan itu mudah ikut. Ya, biasanya kalau cinta itu ikutnya mudah. Tapi kalau kurang rasa cintanya itu, menerimanya itu agak kurang. Kalau sudah ada rasa cinta, Nabi ajarkan sholat, Nabi minta zakat, dia zakat. Makanya yang ketiga, sebagai muslim sepanjang hidup berusaha maksimal supaya bisa zakat. Ya. Kemudian puasa. Kemudian haji, ya, setidaknya
umrah, berusaha supaya bisa haji, bisa umrah. Sekalipun kemudian dalam ajalnya tiba, dia belum mampu menunaikan, tapi tercatat usaha untuk bisa menunaikan itu. Nah, ini aja 5 yang pokok ini jaga selama hidup. Bikin tabel begini. Ya. Nama saya Adi Hidayat. Rukun Islam pertama syahadatnya bagaimana? Kecintaan pada Rasulullah bagaimana? Yang kedua, sholatnya bagaimana? Bikin diagram sholat itu. Yang pokok tambah yang sunnah. Selama hidup sholat apa yang belum pernah dikerjakan? Simple. Yang ketiga, zakat. Udah pernah zakat belum? Usaha bekerja supaya bisa zakat. Itu orang beriman. Kalau belum beriman, dia dagang, dia bisnis, usaha untuk kaya, wajar. Belum ada iman. Antum udah punya iman. Pembedanya apa? Kalau cuma kerja usaha supaya bisa kaya, yang belum beriman juga bisa begitu. Terus pertanggungjawaban iman kita di hadapan Allah bagaimana? Ya, Utsman, Abdurrahman bin Auf, Talha radhiyallahu taala anhum jami'an